Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat berkumpul di masjid Arwahnya dengan acara rutinan majelis taklim sholawat ngurus shofi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa sampai kita meninggalkan dunia tetap dalam keadaan iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita nanti kelak di yaumul qiyamah layak membentar Rasulullah kajian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya kita membahas kitab Sulam Taufik lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, cuma kali ini karena kita mendekati Idul Adha, kita sedikit membahas tentang serba-serbi kurban. Ya, pembahasan di dalam kurban yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Kurban atau menyembelih binatang kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib memang, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya besar, bahkan ada yang mengatakan pahalanya lebih besar dari sedekah. Nah, makin terjauhkan jana dan beberapa riwayat orang yang telah mengkorban sapi atau kambing atau unta, nanti disiram di jembatan itu dia akan menaiki binatang korbannya untuk melewati sirat. Ya. Dan keistimewaan lain, fadilah keutamaan lain sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Di dunia juga akan memberkahi kehidupan kita, akan menjadikan harta kita juga berkah, hidup kita juga akan menjadikan bahagia dan lain sebagainya. Ada banyak pembahasan tentang keutamaan yang mungkin sering kita dengar di pengajian-pengajian. Nah, tetapi itu semuanya tidak akan kita peroleh kecuali kita melaksanakan kurban itu dengan syarat sahnya, dengan persyaratan-persyaratannya sesuai aturan. Antara lain kurban itu hanya ada 3 jenis ternak. Unta, kita memiliki betul-betul unta ya. Sapi juga jenisnya, nama kerbau, itu juga satu. Dan sapi kan macam-macam jenisnya. Sapi apa jenisnya? Brahma Kubara, Limosin apa jenisnya apa segala macam. Dan juga kambing yang ketiga. Kambing juga dengan beberapa jenisnya. Ada kambing Jawa, kambing kacang kalau bahasa Indonesia ya. Kambing Jawa, KTP di Jawa soalnya. Orang mana kambing kibas, domba yang bulunya gede. Dari segi umur memang kalau kambing kacang itu minimal 6 bulan. Kalau kambing domba itu minimal 1 tahun. Memang katanya lebih enak yang kacang Jawa, masing-masing orang punya selera ya. Nah, kemudian dari 3 binatang ternak ini, ya, yang unta dan sapi diperuntukkan untuk 7 orang. Jadi unta dan sapi itu diperuntukkan untuk 7 orang. Bisa gabungan, urunan, atau 1 orang mengatasnamakan 7 orang. Dengan catatan orang yang disebutkan waktu penyembelihan kurbannya, ini buat saya, ibu saya, bapak saya, fulan, ini, itu semuanya dalam keadaan hidup, belum meninggal. Karena kalau kurban atas nama orang yang sudah meninggal, hukumnya tidak sah.
Kalau tidak sah jatuhnya apa? Jatuhnya itu ya kurban sudah biasa, bukan kurban. Ya penyembelihan biasa. Dagingnya tetap halal dimakan, tapi bukan kurban. Nah, kalau yang sudah meninggal tidak bisa kita menyembelih atas kurban atas nama orang yang sudah meninggal tersebut. Kecuali kalau orang yang sudah meninggal itu sebelum meninggal dia wasiat. Orang tua kita, ayah, ibu wasiat, maka diambilkan dari uang waris. Nah, kalau dia wasiat. Tapi kalau tidak wasiat, tidak sah. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya ini kepingin orang tua saya ini karena tidak pernah kurban, karena tidak punya uang. Jangan saya sekarang punya uang, saya mampu. Saya kepingin kurban atas nama orang tua. Bagaimana? Bukan kurban atas nama orang tua, tapi kita tetap kurban atas nama kita pribadi. Kemudian kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya hadiahkan, saya hibahkan kurban saya ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, kalau itu sah. Ya, jadi kurbannya tetap atas nama kita pribadi, cuman kita doa minta, ya Allah, kurban ini saya hadiahkan pahalanya kepada almarhum, almarhumah, siapa sebutkan. Ya. Dan kemudian yang sering ditanyakan juga di kurban ini adalah antara akikah dan kurban, mana yang didahulukan? Memang ada banyak ulama, tapi afdolnya sih sebetulnya akikah dulu. Kenapa? Karena akikah itu satu kali dalam seumur hidup. Kalau kita punya rezeki, akikah dulu. Tapi kalau misalkan kita kepingin kurban gimana? Nanti niatkan. Setelah kita akikah, kita niatkan bahwa nanti tahun depan kalau saya punya rezeki saya akan kurban. Ternyata tahun depan kalau rezekinya habis-habisan, gimana? Dia akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Asal benar-benar tidak ada uang, sampai mati tidak ada duit. Tapi duit tapi eman. Waduh korban kadung ujar ya, kadung ujar pada korban, tapi kok eman. Ono HP anyar metu iki kan ganti HP. Ya nopo, ya hilang aja. Hilang aja. Apalagi kalau misalkan dia nadar, kurbannya nadar. Kalau kurbannya nadar, ini sekarang yang tadi yang bukan sekarang. Kalau dia kurbannya itu nadar, maka wajib untuk melaksanakan. Karena nadar itu adalah ucapan dengan lisan untuk melaksanakan satu amalan yang asal hukumnya sunnah. Kurban itu kan asal hukumnya sunnah. Kalau kita lafadzkan untuk saya nadar, atau dikatakan oleh ulama, kalau saya mengatakan ini kambing kurban saya, itu jatuhnya nadar. Misalnya dia beli kambing, saya beli kambingnya untuk kurban saya, untuk kambing kurban saya atau sapi kurban saya. Maka orang tersebut maksudnya ke nadar, maksudnya itu nadar. Ya. Jadi ucapan seperti itu. Tapi kalau dalam hatinya tidak, karena dalam hati itu tidak jatuh nadar itu lisan. Nah, nadar kalau misalkan disembelih, orang yang nyembelih wajib mengatakan bahwa ini kambing kurban nadarnya Pak Fulan Bu Fulana. Sebutkan namanya. Harus ada kata-kata ini kambing kurban nadar. Ini kambing kurban nadar. Ya. Dan kalau kambing kurban nadar hukumnya wajib tadi, maka tidak boleh dimakan oleh yang nadar dan orang-orang yang dia nafkahi, dan semuanya harus disedekahkan ke fakir miskin. Kabeh. Panitia misalkan bukan fakir miskin, kabeh. Panitia juga boleh. Kecuali panitia cukup sebagai miskin kabeh. Nah, lantas kalau kambing sunnah atau sapi sunnah yang bukan nadar, kurban sunnah maksudnya, maka boleh keluarganya dan dirinya untuk menikmati dan sebagian disedekahkan.
Walaupun misalkan sapi itu berapa kilo atau kambing lah, kambing kalau nggak salah berapa kilo, 10 kilo ya, anggaplah 10 kilo. Tergantung sih. Anggaplah 10 kilo. Yang 1 kilo disodakokan dikasihkan orang, yang 9 kilo disimpan di kulkas. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala kurban? Dapat. Cuman kebajok. Mesa kilo tok lebih saudara. Mes 10%, yang 90% di PDW. Niki kriminal mendidik nih ya. Kriminal mendidik bawa kirim. Terus gimana abdulnya pembagian gimana? Kalau kambingnya itu korbannya itu korban sunat, pembagiannya adalah sepertiga untuk kita dan keluarga kita. Sepertiga kita bagikan bebas, sepertiganya untuk fakir miskin. Itu pembagian yang afdol, bukan wajib, afdol. Nah, kemudian korban, semua bagian korban ini tidak boleh dijual belikan atau dibuat upah. Pak, tolong Anda menyembelih korban sapi saya, nanti saya kasih kulitnya. Ini haram. Tidak boleh, haram. Nah, tapi kalau kita kasih kulitnya tidak masalah. Ya tidak masalah, cuma jangan diangkatkan sebagai upah. Omongan tadi itu kan angkat upah tuh. Pak, tolong saya sembelihkan kambing saya, korban saya, sapi saya, sampai nanti saya kasih. Kata-kata ini kata-kata upah yang hukumnya haram. Nah, kemudian terus bagaimana kulitnya? Kalau nggak boleh dijual, terus gimana kulitnya ini? Sebenarnya bisa sih kulitnya itu dimanfaatkan untuk yang lain, misalkan dibuat beduk mungkin atau dibuat apalah mungkin. Kalau tidak mampu, tidak bisa mengolahnya, kasihkan sama orang fakir miskin dan dia yang nanti jual. Jadi bagian kurban, seluruh bagian kurban mau kulit mau daging kabeh seluruhnya itu ada dua hal. Nah, masalah jual belinya itu ada dua. Yang pertama, yang berkorban dan keluarganya haram menjual belikan ataupun dipakai untuk upah. Ya, betul. Yang kedua, bagian yang menerima. Kalau yang menerima korban tersebut kulit atau dagingnya itu ada dua macam. Kalau orang yang terima ini adalah orang yang mampu, bukan pakai miskin, maka dia juga haram untuk menjual belikannya. Ya, haram untuk menjual belikannya dan juga dagingnya ataupun kulitnya. Itu lagi online berurut-urut. Ya. Haram. Kalau dia nggak suka, saya nggak suka kambing, saya nggak suka sapi, ya kasihkan sama orang lain. Kalau menjualnya nggak boleh, yang menjualnya nggak boleh. Kemudian yang kedua, yang menerimanya ini fakir miskin. Kalau yang menerima fakir miskin, maka dia boleh menjualnya. Jadi kulit itu dijual oleh fakir miskin tidak masalah. Tapi panitia jangan kong kali kong dengan orang fakir miskin. Pak, sampai kan fakir miskin, terus ini saya kasih kulit, sampai jual ke Pak Fulan itu, nanti uangnya bagi masuk kas panitia. Tidak boleh, itu haram. Haram jual beli dengan syarat seperti itu tidak boleh. Tapi yang saya lucu ini sebetulnya ini, mulai dari dulu sampai sekarang pertanyaannya itu mesti sama rata-rata. Ya apa caranya jual kulit? Ya, bingung dengan caranya menjual kulit. Itu sudah caranya. Kasihkan ke fakir miskin, kasih dia petunjuk kalau Anda mau jualnya ke Pak Fulan atau ke siapa tanpa ada bel-bel, uangnya kok jual lali tanpa ada bel-bel. Uangnya dia sudah bebas. Ya. Haram kalau kita campur. Itu kalau sudah jual kan. Ini yang sering ditanyakan sama orang hal seperti itu. Nah, ini terus menyembelihnya kapan? Menyembelihnya itu mulai setelah selesai sholat Idul Adha. Kalau sebelum maka tidak dinamakan kurban. Setelah selesai Idul Adha
sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Berarti saat ini apa? Ahad ya? Itu Ahad kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti terakhir Rabu sebelum maghrib. Itu terakhir. Kalau sudah batal maghrib maka tidak dinamakan kurban, tapi ya membeli biasa. Jadi bisa setelah hari Senin mungkin atau hari Selasa mungkin. Kalau tanggal 10 pas itu biasanya masih ramai-ramainya orang yang boleh. Mungkin dia ingin yang untuk sepi apa gimana gitu maka boleh. Nah, kemudian untuk yang kurban yang tadi sudah kita katakan, sapi 7 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang. Ini juga banyak ditanyakan. Nah, kalau misalkan kita menyembelih kambing untuk satu keluarga boleh nggak? Enggak. Nah, Kanjeng Nabi ini untuk umatnya bagaimana? Kanjeng Nabi menyembelih 2 kurban, 2 kambing. 2 kambing ini yang satu enggak, ini mau hilang ya. Yang satu untuk beliau, yang satu untuk